Pemerintah telah menempuh berbagai cara agar pandemi virus corona ini bisa dikendalikan. Namun di sisi lain, pemerintah justru memberikan lampu hijau digelarnya pilkada di 270 daerah. Meski pelaksanaan pilkada diperbaharui dengan adanya protokol kesehatan, namun kasus pelanggaran protokol kesehatan selama masa kampanye tetap marak terjadi. Dan berikut laporan tim Delik RCTI. Sejak kasus pertama pasien positif COVID-19 Maret lalu hingga kini jumlah pasien positif terus bergerak naik. Harus diakui pemerintah telah menempuh berbagai cara agar pandemi virus corona ini bisa ditekan. Akan tetapi di sisi lain pemerintah justru memberikan lampu hijau digelarnya pilkada di 270 daerah. Bagi pemerintah, memilih pemimpin daerah dirasa sangat penting dan mendesak, namun kesehatan masyarakat juga sangat penting di tengah badai pandemi saat ini. Kenapa gitu pemerintah tidak sayang kepada rakyatnya? Kenapa sih gitu? Ditunda dulu gitu. Kenapa? Menjaga kesehatan masyarakat, menjaga nyawa seluruh penduduk Indonesia itu menjadi sebuah keniscayaan. Kenapa? Karena itu yang harus dilakukan pemerintah. Bukan memaksakan pilkada ya kan, sehingga pilkada seolah-olah running, seolah-olah demokratis ya kan, lalu menghasilkan kepala daerah yang belum tentu baik juga. Awal Oktober, KPU merilis adanya 3 calon kepala daerah yang meninggal terinfeksi COVID-19. Satu bakal calon yang meninggal bernama Muharam merupakan petahana di Kabupaten Berau, Kalimantan Timur. Muharam meninggal pada 22 September, tepat 1 hari sebelum penetapan pasangan calon. Calon kepala daerah lainnya yang meninggal, Adi Dharma, merupakan calon wali kota Bontang, Kalimantan Timur. Adi Dharma meninggal pada 1 Oktober lalu. Calon kepala daerah ketiga yang meninggal, Ibnu Soleh, merupakan calon Bupati Bangka Tengah. Ibnu Soleh meninggal pada 4 Oktober 2020. Pada masa kampanye kemarin, itu ada 3 calon bupati meninggal karena COVID, dan itu menunjukkan bahwa ada klaster di kampanye. Jadi, tapi kemudian KPU tetap menyalahkan calon bupatinya begitu yang meninggal. Jadi menurut saya bukan salah calon bupatinya, adalah salah prosedurnya begitu. Jika sudah ada korban nyawa, adakah alasan tepat mengapa pilkada tetap digelar saat kasus positif COVID-19 terus menunjukkan kenaikan? Kenapa demikian? Karena pertama adalah kita tidak pernah tahu kapan COVID ini akan selesai, ya. Kedua, kami sudah pernah menunda pada bulan Maret 2020. Karena ketika itu pandemik baru saja datang ke negeri kita gitu kan. Nah, tentu kita masih bingung dengan bagaimana kita kemudian menyelenggarakan pilkada ini. Nah, tetapi kemudian kita sudah berkoordinasi dengan para pihak, salah satunya dengan Satgas, ketika itu masih gugus tugas ya. Mereka menyampaikan pilkada bisa dilanjutkan, tetapi dengan penanganan protokol COVID yang ketat. Tidak ada yang bisa memastikan kapan berakhirnya masa pandemi. Namun, pergelaran pilkada serentak akan dilaksanakan dengan skema pemilihan yang baru. Tidak berbeda dengan tahun sebelumnya, teknis pelaksanaan pemungutan suara pada pilkada 2020 di masa pandemi dilakukan dengan protokol kesehatan. Antara lain, 1. Waktu kedatangan pemilih ditentukan oleh panitia. 2. Antrian pemilih dilakukan dengan menjaga jarak. 3. Menggunakan masker. 4. Mencuci tangan. 5. Mengecek suhu tubuh. 6. Penggunaan sarung tangan sekali pakai. 7. Penyemprotan disinfektan pada bilik suara. 8. Pemilih akan diberi tinta dengan cara diteteskan pada bagian jari. Meski pelaksanaan pilkada diperbaharui dengan tetap menerapkan protokol kesehatan, namun kasus pelanggaran protokol kesehatan selama masa kampanye tetap marak terjadi. Jadi kampanye itu sudah diatur, kemudian pada pendaftaran sudah diatur, tidak boleh membawa massa lebih dari 20 begitu. Tapi kan kenyataannya ada yang membawa massa lebih dari bahkan 100 begitu. Jadi pelanggaran selalu dilakukan begitu dengan alasan apapun. Menurut pengamat politik Universitas Indonesia, Ujang Komarudin, pilkada di tengah pandemi justru membuka peluang terjadinya politik uang, di mana kondisi masyarakat saat pandemi bisa dimanfaatkan oleh para pelaku politik.
indikasinya, karena gini, masyarakat agak sedang sulit, sedang banyak yang di PHK, bahkan mohon maaf karyawan-karyawan yang gajinya banyak yang dipotong, banyak yang pengangguran. Nah, ketika diadakan pilkada, tentu ada janji-janji kan, ada pemberian sesuatu dari calon kepala daerah, pasti diambil. Nggak mungkin nggak diambil. Orang tidak pilkada pun diambil, apalagi tidak corona pun diambil, apalagi sedang corona. Pilkada tahun ini juga menjadi arena perang bintang para kandidat kepala daerah. Sejumlah nama besar ikut mewarnai kontestasi Pilkada 2020. Benarkah hal ini menjadi pertimbangan pilkada serentak tidak bisa ditunda?